kita juga saling terkoneksi satu sama lain. Setiap tindakan kita baik atau buruk itu punya dampak bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat siang dan damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali tentu berjumpa dengan Anda semua sekalipun hanya melalui Google Meet ini aja ya. Tetapi saya kira pada titik inilah lalu kita juga disadarkan betapa berharganya perjumpaan itu. Yang dulu kerap dilalui begitu saja mungkin sekarang ini dirasakan ternyata perjumpaan itu punya nilai, punya harga yang ternyata memang harus dibayar mahal kerap kali ya. Ada kumpulan tulisan Paus Fransiskus yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19 ini, dan kumpulan tulisan itu dijadikan buku. Bukunya itu berjudul Life After the Pandemic. Nah, hidup setelah pandemi itu. Ada 8 tulisan yang termuat di dalam buku itu. Dan ada satu yang rasanya menurut saya paling relevan untuk kita jadikan bahan refleksi dalam rangka memasuki dinamika apa yang disebut dengan new normal ini ya, new normal. Paus memberi judul pada tulisan itu A Plan to Rise Up Again. Jadi sebuah plan, rencana untuk bangkit kembali. Dan tulisan ini bertitik tolak dari pengalaman Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain yang penuh keberanian mengunjungi kubur Yesus setelah Yesus mati ini. Dan memang ini tulisan ini dituliskan beberapa waktu setelah hari Paskah ya, hari Paskah. Nah, kalau kita tahu bersama sesudah Yesus mati dan menampakkan diri itu kan kata pertama yang diucapkan ketika berjumpa itu adalah rejoice. Nah, itu satu kata itu yang diungkapkan. Rejoice, kalau tadi sudah sempat disinggung Mbak Ira dan Mas Bayu, bersukacitalah. Sukacita. Nah, bersukacitalah, rejoice. Nah, kata ini diucapkan Yesus untuk mentransformasi situasi batin mereka yang dijumpainya itu, yang isinya itu adalah ratapan, kemudian ditransformasi untuk menjadi sukacita dan menghibur mereka di tengah-tengah penderitaan dan kemalangan itu. Maka kemudian kata pertama itu adalah rejoice, bersukacitalah. Tentu saja ajakan untuk bersukacita ini bisa menjadi guyonan yang keliru mungkin ya, yang keliru atau tidak tepat ketika berhadapan dengan COVID-19 ini dengan segala penderitaan yang kita saksikan bersama, bahkan kita sendiri juga mungkin menjadi bagian di dalamnya. Kita sendiri juga sudah menyaksikan dampaknya. Ada duka bagi orang-orang yang dikasihi itu meninggal karena virus. Juga keluarga tidak bisa berjumpa karena karantina total, isolasi. Lalu juga penderitaan orang-orang yang rentan karena harus dikarantina total, tenaga medis yang penuh susah payah menangani korban yang terkena virus itu. Bahkan mengorbankan hidup pribadi mereka juga bersama keluarga. Juga kerap mendapat penolakan dalam kehidupan sosial bersama, dijauhi oleh masyarakat. Dan juga ekonomi yang semakin anjlok, yang kemudian menjadi salah satu faktor, kita tahu menjadi salah satu faktor terbesar, sehingga kemudian kebijakan new normal ini mau diterapkan. Nah, kalau kita kembali ke peristiwa yang tadi saya sebutkan sebelumnya, berhadapan dengan kematian Yesus ini bisa dikatakan ada dua reaksi yang muncul dari orang-orang terdekat Yesus ketika itu ya. Pertama, reaksi yang pertama itu perempuan-perempuan yang kemudian pergi mengunjungi kubur Yesus. Itu reaksi pertama. Reaksi yang kedua itu beberapa murid Yesus. Nah, ini jadi katakanlah mungkin ada dua golongan. Dua golongan ini sama-sama sebenarnya memiliki rasa takut yang mendalam, tetapi juga memiliki perasaan kehilangan ditinggalkan orang yang dikasihi, orang yang dicintai, teladan hidup mereka. Maka hidup mereka, dua golongan ini itu
menjadi gelap ya, hidupnya itu jadi gelap ditinggalkan Yesus. Dan kita tahu orang yang pernah mungkin kehilangan itu orang dicintai pasti tahu bahwa hidup mereka itu jadi linglung, tidak tahu mau ngapain lagi, jadi hampa rasanya seperti itu ya. Namun betapapun memiliki rasa perasaan yang sama, mereka memperlihatkan reaksi yang berbeda. Jadi dua golongan ini yang saya sebutkan tadi, perempuan-perempuan yang pergi mengunjungi Yesus berani, lalu yang kedua para murid itu, beberapa murid itu punya reaksi yang berbeda. Perempuan-perempuan yang kepada mereka Yesus menampakkan diri ini itu malah berani pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Untuk mengurapi sang guru. Dan kita dengar di dalam kitab suci itu bagaimana mereka saling bertanya di dalam perjalanan. Lah kalau kita sampai nanti di kubur Yesus itu, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Batu pintu kubur Yesus. Siapa yang akan menggulingkan sehingga kita bisa masuk ke dalam dan mengurapi guru kita? Jadi mereka juga tidak tahu. Mereka tidak tahu dan bagaimana caranya untuk menggulingkan batu yang besar itu mereka sama sekali tidak tahu. Dan mereka juga masih membawa rasa perasaan yang takut dan juga perasaan linglung karena kehilangan sang guru mereka. Tetapi keberanian yang mendorong mereka untuk pergi ke sana itu, dan yang terpenting adalah mereka ingin ke sana. Mereka ingin ke sana, mereka ingin mengurapi sang guru yang sudah mati itu. Nah, sementara beberapa murid itu malah melarikan diri karena takut. Jadi mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam dinamika hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga saya kira bisa menemukan dua dinamika ini. Di tengah pandemi ini kita melihat banyak orang, dokter, perawat, tenaga medis, volunteer juga, orang-orang tua juga, pendidik, pengajar, orang-orang pemerintah yang punya etikat baik, para religius juga, menampakkan keberanian untuk menawarkan segala yang mereka miliki, segala talenta yang dimiliki, segala apa yang dimiliki, tidak hanya materi, tapi juga pikiran, tenaga, dan macam-macam sebagainya, dalam rangka untuk ikut serta memberikan perhatian di tengah COVID-19 ini. Memberikan perhatian itu tidak hanya perhatian pada materi, tetapi juga memberikan perhatian pada jiwa-jiwa yang haus mungkin merindukan yang ilahi di tengah pandemi ini. Maka para tenaga kesehatan ini saya kira juga memiliki perasaan, kalau kita melihat, sama seperti dengan perempuan-perempuan itu yang mengunjungi kubur Yesus itu ya. Jadi mereka juga saya kira punya perasaan yang campur aduk, takut sekali juga, pasti mereka takut sekali. Apakah nanti masih bisa pulang bertemu dengan keluarga? Apakah nanti kalau pulang tidak akan menulari keluarga? Namun sekalipun ada rasa takut dan cemas, mereka tetap berani maju. Untuk apa? Untuk melayani kemanusiaan. Karena mereka dipanggil untuk itu. Perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur Yesus itu juga memiliki perasaan yang takut. Memiliki duka dan kecemasan karena ditinggalkan sang guru. Juga bingung, kalaupun sampai di kubur, siapa yang akan menggulingkan batu kubur yang besar itu untuk kita? Tetapi dominasi perasaan dan pertanyaan kebingungan tersebut tidak membuat kemudian mereka itu berhenti untuk memberikan yang mereka ingin berikan, yaitu mengurapi sang guru mereka. Dalam tradisi orang ketika itu ya, itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Dan apa yang mereka rasakan, mereka alami ketika itu ke kubur Yesus, mereka terkejut. Dan seorang malaikat itu mengatakan, dia tidak ada di sini, dia bangkit. Nah, pengurapan yang mereka ingin berikan itu kemudian bukan lagi pengurapan untuk kematian, tetapi pengurapan untuk kehidupan. Jadi mereka menunjukkan dalam kesedihan itu mau menemani Tuhan bahkan di tengah keputusasaan yang besar. Namun mereka itu membiarkan juga diri mereka itu diurapi dengan kebangkitan. Jadi mereka ingin mengurapi, tetapi justru mereka ternyata yang diurapi oleh kebangkitan Tuhan itu. Sehingga ketika Yesus berjumpa dengan mereka itu dengan kata,
bersukacitalah, mereka kemudian gembira, bahagia dan penuh sukacita bukan kepalang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Bongsari, dan yang lain-lain juga, setiap kali kita mengambil bagian di dalam penderitaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, kita juga ikut menemani penderitaan saudara-saudari kita, saya kira. Jadi telinga kita akan mendengar hal baru dari peristiwa kebangkitan. Dan peristiwa kebangkitan itu selalu mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Tuhan mendahului kita di dalam perjalanan kita, menghilangkan batu-batu yang akan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan sendiri yang akan menyediakan tempat bagi kita dan mendahului kita untuk menyiapkan jalan bagi kita sendiri. Maka berita gembira inilah yang membuat para perempuan itu menelusuri kembali langkah-langkah mereka untuk mencari para murid yang bersembunyi itu dan memberitahu mereka kabar sukacita itu, bahwa Dia bangkit. Bersukacitalah, jangan bersedih. Maka saudara-saudari, ini adalah harapan, dan kita tahu harapan itu dalam dan tidak bisa dicuri dari diri kita. Dan karena harapan, maka seluruh kehidupan itu akan berdenyut kembali. Kalau selama pandemi COVID-19 kemarin ini atau saat-saat ini juga masih kita rasakan itu membuat hidup menjadi mandek gitu. Nah, harapan menyambut new normal ini sekiranya itu membuat kehidupan itu punya denyut lagi. Kita diajak untuk maju kembali, maju dengan tatanan yang tadi sesuai dengan protokol kesehatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di padang gurun yang sedang kita lalui ini, saya kira Tuhan juga berkomitmen bagi kelahiran kembali harapan-harapan, sebagaimana dikutip di dalam kitab Yesaya itu. Lihatlah, aku sedang melakukan sesuatu yang baru, tidakkah kamu melihatnya? Maka kita diajak untuk membuka mata, melihat lebar-lebar apa yang Tuhan sudah kerjakan dan sedang kerjakan bagi kita. Dia siapkan jalan bagi kita. Maka selama berminggu-minggu ini atau beberapa bulan ini kita karantina di rumah, kita saya kira disadarkan. Yang pertama tadi sudah disebutkan Mbak Ira di awal, bahwa sebagai manusia ini kita memang rapuh. Kita rapuh. Namun pada titik yang sama kita pun juga tahu dan sadar, yang kedua bahwa kita juga saling terkoneksi satu sama lain. Setiap tindakan kita baik atau buruk itu punya dampak bagi orang lain. Dan yang ketiga, tantangan COVID-19 yang kita hadapi ini dialami setiap orang. Jadi COVID-19 ini tidak membedakan siapapun. Maka kesimpulannya, kita itu sebagai manusia itu tidak bisa lagi mementingkan diri kita sendiri. Kita diajak untuk solider. Nah, tadi kalau tahap bertumbuh yang dijelaskan Mbak Ira itu kan ada solidaritas. Kita diajak untuk solider. Paus Fransiskus itu menekankan bahwa yang menjadi ancaman dan godaan di dunia kita ini adalah globalisasi ketidakpedulian. Nah, globalisasi ketidakpedulian ini itu akan terus menjadi ancaman bagi kita manusia. Maka karena itu, menurut Paus Fransiskus itu, antibodi yang paling jitu sekarang ini adalah solidaritas. Dia menyebutnya the antibodies of solidarity. Begitu, Bapak Ibu. Maka kita perlu memang memupuk dan menguatkan harapan. Peradaban harapan itu yang disebut-sebut Paus Fransiskus, the civilization of love, the civilization of hope, itu melawan ketakutan dan keputusasaan, dan itu menjadi proyek kita bersama. Maka tidak bisa lagi mementingkan diri sendiri, harus saling membantu satu sama lain. Bumi ini juga bukan hanya rumah kita saja, tapi juga bumi ini juga adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan, rumah kita bersama. Maka kita tidak dapat menyembuhkan bumi ini kecuali kalau kita mencintai dan menghormatinya. Tadi ada pesan yang masuk juga, melihat bahwa selama pandemi ini alam itu jadi lebih baik, jadi lebih bagus. Nah, ini kita juga punya tanggung jawab di sini. Maka kita memiliki tanggung jawab
dan harus memberikan kontribusi. Sebagaimana yang ditekankan Paus Fransiskus, kita perlu terus-menerus menumbuhkan dan memupuk, juga mengobarkan harapan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diajak, saya kira ya, untuk mendobrak ketakutan itu, supaya kita bisa mencapai sukacita itu, sama seperti perempuan-perempuan yang awalnya takut mau pergi mengunjungi kubur Yesus itu. Tetapi dengan penuh keberanian mereka mendobrak ketakutan itu, dan apa yang dijumpai? Sukacita. Sukacita karena berjumpa bukan dengan yang mati lagi, tetapi dengan yang hidup, dan itu adalah Tuhan mereka sendiri, Tuhan kita. Maka di era new normal yang akan kita masuki ini, Paus Fransiskus itu menekankan pentingnya antibodi yang paling jitu itu solider. Kalau kita ingat peristiwa Kain dan Habel, itu bagaimana Kain membunuh Habel itu, lalu kemudian ditanyai Tuhan Allah, di mana Habel? Kita juga mungkin kalau kita meninggal lalu kemudian syukur-syukur kalau masuk surga ya, semoga masuk surga, itu lalu sampai di surga lalu ditanyai Tuhan, where is your brother? Di mana saudaramu? Lalu apa yang kita mau jawab? Maka saya kira sekarang waktunya bukan lagi untuk mementingkan diri sendiri, tapi juga berpikir untuk orang lain, karena hidup kita toh juga senantiasa terkoneksi satu sama lain. Kita diberikan anugerah untuk diberikan juga kepada orang lain, dan hidup saya kira akan menjadi lebih berarti kalau diberikan kepada orang lain, tidak hanya untuk kita diri sendiri, tapi juga memberikan. To love is to give, sama seperti yang Tuhan lakukan. Dia mencintai kita, dan salah satunya jalan mencintai itu adalah memberi itu. Maka saya kira sekarang memasuki era new normal ini, kita perlu menyalakan api-api harapan itu, mengubah ketakutan itu, mengubah ketakutan yang ada di dalam diri setiap pribadi yang kita jumpai, dan memunculkan harapan, menumbuhkan, memupuk, dan mengobarkan harapan itu. Itulah yang membuat kita hidup dan bersuka cita. Ketakutan, kecemasan itu tidak akan pernah membuat kita bertumbuh. Harapan yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita mengalami sukacita. Karena bersama Allah, hidup tak pernah mati. With God, life never